Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di minggu keempat bulan Mei ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang luar biasa. Dan saatnya kami mau melangkah bersama denganmu Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beracara ya Roh Kudus, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Sebab itu ya Roh Kudus, biarlah Engkau hadir atas setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba persiapkan semuanya tunduk dan takluk di bawah otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tema kita di bulan Mei ini, tidak terasa ya, kita sudah ada di minggu keempat, minggu terakhir di bulan Mei ini. Tema kita masih kita sama-sama membahas arti, tujuan dari kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi saya mau berikan judul untuk tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah kuasa Tuhan yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Amin. Saya percaya kita semua mau hidup kita menjadi lebih hidup. Seperti apa itu? Ya, kita buka bersama terlebih dahulu di Lukas 10 ayat 19. Kita baca bersama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Siapa yang tidak mau dikasih kuasa? Saya juga mau, saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah juga pasti mau, amin. Tetapi bukan hanya sekedar kuasa, bukan hanya sekedar kuasa yang bisa kita lakukan, tetapi ada hal lain yang ingin Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Sebelumnya kita akan lihat dulu di ayat ketiga, ya. Di ayat ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wow, Tuhan sepertinya sudah tahu kita manusia ada di tengah dunia ini, di dunia yang tidak pasti. Tidak ada kepastian dan semakin dunia yang semakin jahat Bapak Ibu. Waktu Tuhan mengutus kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya yang hebat. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan adalah di Lukas 10 ayat 19 dikatakan kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kalau saya bisa gambarkan, ular dan kalajengking adalah, kalau kita lihat pasti sangat menakutkan dan sangat berbisa dan sangat berbahaya. Dan saya pun tidak suka dengan kedua binatang ini ya Bapak Ibu. Kalau untuk arti rohaninya adalah kehidupan kerohanian kita yang sangat berbahaya. Kita menghadapi keadaan di sekeliling kita. Roh-roh penguasa di udara, orang-orang di sekeliling kita yang tidak pernah kita tahu. Orang yang menyakiti kita, orang yang mengkhianati kita, intimidasi, bahkan apapun yang menimpa kita dengan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Bahkan kita mendapati ada roh-roh jahat, kekuatan lain yang akan menyerang kita di luar kuasa Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Baik, kita kembali bahwa kita diberikan kuasa untuk menghadapi segala tantangan hidup, segala goncangan yang kita hadapi. Bukankah hal-hal seperti itu yang setiap hari kita hadapi? Di kantor, di tempat usaha, di sekolah, di kampus, bahkan di rumah tangga, ibu rumah tangga. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Entah dengan suami, entah dengan keluarga kita, entah dengan tetangga kita, atau orang-orang di sekeliling kita. Tantangan yang begitu menakutkan.
tetapi Tuhan berjanji bahwa penyertaannya sempurna bagi setiap kita. Sebab itu Tuhan memberikan kuasa bagi setiap kita. Ya, kalau kita lihat di Lukas 10 ayat 1 sampai 12, di situ judulnya adalah Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Benar? Nah, seperti kita, Tuhan mempersiapkan muridnya 70 orang ini dengan kuasa yang luar biasa, dengan pesan-pesan yang luar biasa. Dan saya percaya kita ada di dunia ini karena Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap kita. Dengan diberikan bekal gitu ya. Kalau kita punya anak gitu ya, mau ke sekolah, masih masa-masa TK, SD gitu ya, masih diberi bekal oleh orang tua kita. Seperti itu, saya membayangkan kira-kira seperti itu Tuhan menyediakan bekal bagi kita, memberikan kita kuasa. Waktu kita ada di dunia ini, Tuhan memberikan kita kuasa. Seperti waktu Tuhan mengutus ke-70 muridnya, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Dan saya percaya kuasa yang sama ada bagi setiap kita. Nah, bagaimana supaya kita memiliki kualitas kuasa yang berasal dari Tuhan, ya, yang berkualitas, yang berkemenangan. Seperti apa? Sehingga kuasa yang seperti apa yang mau kita gali dalam kehidupan kita masing-masing, yang Tuhan mau, sehingga kita punya kuasa seperti yang Tuhan jelaskan Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan di Lukas 10 ayat 19. Ada beberapa hal, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita punya kuasa yang berkualitas. Tapi di sini saya menyampaikan 2 hal untuk kita punya kualitas hidup iman, sehingga kita dapat mengeluarkan kuasa yang berkualitas yang berasal dari Tuhan. Yang pertama adalah kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain oleh darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Nah, Bapak Ibu, kualitas hidup yang pertama adalah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hidup seperti Yesus yang sudah menjadi terang bagi dunia ini. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu tentang menjadi terang di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita menjadi terang? Yaitu dengan kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara kita memiliki kualitas rohani, hubungan rohani, yaitu kita senang dengan hal-hal rohani. Kita mendahulukan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita membangun hubungan seperti kita berdoa, kita punya saat teduh yang baik dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang bukan. Gitu ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita diberikan kepekaan untuk mengambil keputusan atas setiap hal, tantangan hidup, masalah, pergumulan, sakit penyakit apapun itu yang kita hadapi. Kita diberikan kuasa saat kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini biarlah Tuhan berbicara atas setiap kita sehingga kita dikembalikan sehingga kita punya hubungan yang baik kembali dengan Tuhan, yang adalah sumber terang atas hidup kita, yang menerangi setiap jalan hidup kita. Lalu poin yang kedua adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Merilis kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan. Benar enggak sih kita mengandalkan Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau poin yang kedua, kalau kita mau punya kualitas kuasa yang berasal dari Tuhan, kita harus punya hati yang mengandalkan Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan berkata kalau kita mengandalkan manusia, bahkan kita mengandalkan diri kita sendiri, kita menjadi orang yang terkutuk gitu ya. Kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan siapapun, orang hebat di dunia ini. Kita menjadi orang yang menjadi manusia yang terkutuk gitu ya. Itu firman Tuhan yang berkata. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita diberkati. Saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kita mungkin bisa bertindak, melakukan apapun menurut keinginan kita gitu ya, menurut kemampuan kita. Dengan kekuatan kita bisa. Saya percaya pasti bisa gitu ya. Tapi ada bedanya dengan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, pasti hasilnya berbeda. Dilihat dari hasilnya bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, ada damai sejahtera sekalipun secara manusia, oh Tuhan, jadinya seperti ini ya Tuhan gitu ya. Tapi waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita diberkati. Diberkati tidak hanya sekedar materi, tetapi jasmani, rohani. Kita diberikan damai sejahtera. Oh ya, yang penting keputusan saya sesuai dengan firman Tuhan. Maka ada damai sejahtera yang mengalir dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu, kalau saat kita mengandalkan Tuhan, jawaban doa yang kita nantikan itu terwujud. Pasti ada sukacita yang kita alami. Tidak hanya kita yang mengalami sukacita, tetapi pasti orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang mendengar, wow, dia luar biasa, gitu ya. Karena apa? Kuasa yang kita pakai adalah kuasa yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kita orang-orang yang suka mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah hasil yang luar biasa. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, 2 poin ini yang menjadikan hidup kita memiliki kuasa yang berkualitas, menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup, ya. Yang pertama adalah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang baik dan benar. Yang kedua, kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati, bukan menjadi hidup yang terkutuk gitu ya. Hidup kita menjadi berarti. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Lukas 10 ayat 20. Ya. Tapi tahan dulu, kita lihat kembali dari atas di ayat 17 ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa di Lukas 10 ayat 1 sampai 12 Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya gitu ya. Lalu ayat ke-17, lompat ke ayat 17 sampai 20, di situ murid-muridnya datang dengan sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-murid itu berkata gini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu, di sini terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang tadi diutus ya. Murid-muridnya bilang, Tuhan, juga setan-setan takluk demi namamu gitu ya. Takluk kepada kami demi namamu. Kayak ngobrolnya TikTok gitu ya. Terus Tuhan Yesus tuh bilang gini, iya, saya lihat iblis jatuh dari langit seperti kilat dari langit gitu ya. Terus Tuhan Yesus nyambung lagi. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Itu terjadi percakapan. Tapi intinya di sini Bapak Ibu di ayat 20.
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, fokusnya Tuhan, kita ini sudah punya kuasa, jadi buat Tuhan itu sudah tidak aneh. Ya, jadi kita memang perlu bersukacita. Oh, ada mujizat. Kita perlu mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Betul, kita harus menaikkan ucapan syukur. Itu semua yang kita alami berasal dari Tuhan. Tetapi fokusnya bukan di situ. Goalnya bukan di situ. Tuhan mau kita tidak sekedar menghasilkan, kita mengalami, bisa mengeluarkan kuasa yang berkualitas dari Tuhan. Tetapi goalnya adalah kita mau menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan kuasa Tuhan setiap hari, gitu ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saya percaya kita semua sampai akhir hidup kita mau nama kita tercatat di sorga. Itu goalnya. Yang waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan dapati kita hidup setia kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di akhir sharing firman Tuhan saya pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kembali kepada kita untuk mari kita kembali kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang membuat hidup kita menjadi hidup, yang sudah hidup ini menjadi lebih hidup. Amin. Kualitas kita pasti berbeda dengan yang lain. Dan waktu kita mengandalkan hubungan kita dengan Tuhan yang baik, lalu kita mengandalkan Tuhan setiap hari, sehingga kita mampu menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup kita. Tetapi waktu kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, intinya adalah Tuhan tidak sekedar mau kita menjadi pemenang, ya, menghadapi tantangan dengan luar biasa, kita berkemenangan, tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian untuk firman Tuhan pagi hari ini.